Halo teman-teman semuanya, welcome. Ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Seperti biasa di channel kecintaan kita, Jaripedia. Nah, kata orang, teman-teman, Euro NZD memiliki pandangan yang buruk di antara pair yang lain. Karena apa? Alasan mereka yang pertama adalah spreadnya paling lebar Euro NZD. Yes, memang benar, Euro NZD punya spread yang paling lebar di antara forex pair lainnya. Alasan mereka yang kedua adalah win rate-nya lebih rendah ketimbang pair yang lain. Apakah itu benar adanya, teman-teman? Apakah Euro NZD ini memang layak untuk kita hapus di dalam watchlist kita atau tetap kita pertahankan? Nah, teman-teman, banyak orang mengandalkan pandangan orang lain, mengandalkan apa istilahnya, selalu mempercayai apa kata Master A, B, C, D, E, tetapi tidak pernah mengkonfirmasi secara langsung. Maka dari itu, hari ini saya mau ngajakin teman-teman semuanya untuk melakukan pengetesan. Pengetesan ada dua ya, backtest dan forward test. Yang kita akan lakukan adalah backtest. Supaya apa? Supaya kita punya datanya. Supaya kita tidak langsung gampang aja percaya sama orang. Apalagi di dunia investasi seperti ini, teman-teman. Please, jangan langsung percaya. Percaya aja sama data yang udah teman-teman jalankan sendiri. Nah, teman-teman, entah nanti gimana hasilnya, itu sekali lagi tidak bisa menjadikan kita kesimpulan karena datanya terlalu sempit. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri saat teman-teman punya puluhan data mungkin atau 100 data, teman-teman baru bisa menyimpulkan sesuatu. So, karena jendela waktu yang kita akan gunakan hari ini adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 hingga 14 April 2022, teman-teman akan harusnya nggak punya data yang cukup banyak ya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja, gandakan aja caranya, mundurin lagi 2020 mungkin 2021 dan seterusnya ya. Kita akan backtest dari tanggal 1 Januari ya. Kita udah mundurin teman-teman, dan sekali lagi rule yang akan kita gunakan adalah market structure untuk menentukan tren ya. Untuk menentukan tren ini saya pakai di H4 dan H1 untuk mencari zone. Ya, style ini ya mungkin teman-teman udah ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian belum tahu, dan kalau teman-teman di VIP harusnya tahu ya, karena kita udah live charting setiap minggu ketiga, minggu keempat kita udah bahas juga materinya, detailnya cara menentukan pivot dan lainnya secara manual seperti apa. Dan ya, karena untuk lebih menghemat waktu kita akan pakai tool yang namanya New Trend, teman-teman, untuk mencari market structure-nya. Karena ada perhitungannya yang cukup spesifik, teman-teman, untuk menentukan pivotnya. Kalau saya manual tentu aja akan lama, saya akan dibantu New Trend ya. Sama aja ya dengan cara yang saya gunakan. Oke, kita sekarang market sekarang berada di tanggal 31 Desember ya. Kita akan jalankan pelan-pelan. Jadi rule-nya sederhana, teman-teman. Kita akan cari buy saat ketemu market structure seperti itu di H4. Kita akan cari sell saat kita ketemu market structure seperti ini di H4 juga ya. Buy dan sell seperti ini ya. Dan kita akan turunin zone-nya, turunin time frame untuk mencari zone di 60 menit. So, sekarang kita akan jalankan, teman-teman. Kita masih belum ketemu tren yang jelas. Kita berada di dalam range area. Ini white space, teman-teman. Dan kita akan lihat apakah ada tren. Nah, teman-teman, detik pivot ini di break ya. Artinya kita punya uptrend yang valid. Oke. Kita tinggal cari aja zone-nya, teman-teman. Di 60 menit. Kenapa nggak mau turun dia? Oke, kita akan lihat 5560, teman-teman. Oke, kita punya area yang punya muncratan yang bagus, teman-teman bisa eh, lihat satu area di sana. Ada drop based rally atau rally based rally, sama aja ya, teman-teman. Rally based rally, oke, ini level on level kalau di 55. Di bawahnya lagi kita punya ya ini ya. Punya drop based rally. Di bawahnya lagi kita punya drop based rally. Yang tengah kurang oke ya, cara timenya kurang menarik. Jadi kita cuekin, kita akan tinggalkan satu area yang atas dan satu area buy yang bawah. Saya akan kasih nomor teman-teman 1 dan 2. Dan kita sekarang akan kembali ke 60 menit, 240 menit untuk melihat trennya. Apakah arrivalnya, apakah kedatangannya bikin tren yang baru? Kalau kedatangannya bikin tren yang baru seperti ini, tentu aja area B yang di bawah kita cancel. Oke, kita akan lihat teman-teman. Ya, ini sebenarnya di dalam range area ya teman-teman. Tapi it's okay, ini udah terbentuk breakout-nya. Cukup menarik breakout yang ini. Oke, kita punya, ya ini menarik ini. Ada white space di atasnya, ini cukup menarik. Ini udah kita bahas ya teman-teman. Iya, harga masuk ya. Harga masuk teman-teman. Ya, harga menyentuh ya area buy kita sehingga kita akan pasang
area buy kita tadi di mana situ ya. Oke. Kita akan pasang area proximal, kita geser sampai distal. Kemudian kita tambahkan buffer di distalnya sebanyak 6 pips, 5% dari daily ATR 6 pips di situ ya. Kita akan lihat, kita akan buletin ke atas. Oke, untuk proximal kita akan buletin ke bawah untuk distal, baru kita kurangi 6. 27 kurangi 6 sama dengan 21 ya, betul ya. Oke, kita punya buy area, areanya yang ini saya panjangin aja supaya kena. Oke, kena ya areanya. Kena nggak sih? Oh, masuk lebih dalam, harusnya kena ya, harusnya kena. Hampir SL dan yap TP1 teman-teman, TP1 kita sambil jalan sambil ngeliatin market structure berikutnya seperti apa. Alright, kalau pivot ini di break kita punya market structure yang baru ya, kita tinggal lihat aja. Oke, pivot itu di break dan kita punya market structure yang baru, kita punya breakout di sana. Oke, kita tinggal turunin time frame lagi untuk mencari zone-nya. Apakah ada zone yang menarik? Kita mau mencari zone yang muncrat dan jumlah time-nya nggak terlalu banyak ya. Kita punya drop di sana tapi di dalam white space kurang menarik. Dan ya nggak ada zone, so far nggak ada zone. Sejauh warna hijau memandang ini teman-teman. Tidak ada zone. Nah ini udah nggak fresh. Sebenarnya ini bagus ya, rally base rally udah nggak fresh. Dan ya. Oh ya teman-teman, di sini saya pakai boring candle untuk mencari atau membantu saya mencari zone secara manual. Sebenarnya saya bisa aja pakai base indikator. Tetapi untuk lebih cepatnya, jadi saya mau mencari secara manual aja ya, supaya lebih cepat. Sebenarnya lebih jago saya daripada bis. Enggak ya, bercanda teman-teman, bercanda. Bercanda. Kita akan lihat, oh ternyata mantul di sini. Ada drop bis rally ya, di 60 menit ada drop bis rally nggak? Di 55, ternyata mantul ya. Kurang ajar, kita nggak dapat areanya tadi ya. Oke, nanti akan kita rekam gambarnya, tapi kalau udah selesai semua, karena ini cuma bentar ya. Oh yes, kita punya drop beast rally di sana ya. Drop beast rally di situ. Kelihatan ya saat kita ke H3 misalkan. H4 tadi kelihatan nggak sih drop beast rally? Oh ya, kelihatan drop beast rally. Betul ya, drop beast rally. Nggak masalah teman-teman, kita miss itu berarti kita tidak akan journaling area ini, karena curang ya kalau nanti dimasukin. Kita akan terusin teman-teman. Yes, kita punya market structure up. Oke, kita punya breakout segmen sekali lagi. Idealnya sih kalau breakout yang atas lebih menarik lagi, tapi itu aja udah cukup ya teman-teman. Udah cukup, saya matikan new trendnya. Oh, kita punya rally base rally yang cukup menarik di mata saya. Kita punya rally base rally. Di bawahnya kita punya drop base rally yang itu tadi. Ya, tapi sama aja ya. Not so good ternyata area yang bawah. Ya, kita akan ambil area yang rally base rally-nya doang. Oke, apakah kepanggil? Oh, ternyata di break ya. Ternyata di break. Kita tinggal turunin time frame, kita tinggal cari zone-nya apakah ada. Zone-nya yang ada flip-nya, bisa jadi ada flip-nya nanti. Oke, ini cukup menarik, teman-teman. Area ini punya flip ya, area ini punya flip. Rally base rally ini punya flip. Harusnya sih menarik ya, harusnya menarik. Harusnya menarik ya. Ini breakout ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, rally base drop atau drop base drop ini kontrol ini, kemudian ya di break gitu aja oleh satu area ini ya, rally base rally. Bisa jadi ini satu area yang menarik ya, bisa jadi ini satu area yang sangat menarik. Ya areanya lebih ke atas. Oh, kalau ke atas sebenarnya udah kepanggil ya. Kalau kita ambil di H1 tadi, zone-nya lebih ke atas, jadi udah kepanggil sebenarnya di sini. Tapi it's okay lah, kita akan lihat di 55 aja ya. Oke, sebenarnya ini udah terlambat tapi it's okay. Ya, di 55 kita lihat zone yang lebih bawah ya, teman-teman. It's okay, it's okay. Kita akan iya. Oke, kita akan ambil karena masih ada flipnya. Oke. Ya, harusnya kena ya. Semoga kena. Kita sambil nyalakan new trend-nya. Uptrend-nya masih terbentuk ya, teman-teman. Uptrend-nya masih bagus. Oke. Yap. Uptrendnya masih oke. Sayangnya sekarang udah tidak lagi uptrend ya, teman-teman. Sayangnya sekarang tidak lagi uptrend. Oke. Sebenarnya ini terlambat ya. Sebenarnya ini terlambat. Sekali lagi ini terlambat. Harusnya kepanggil sih. Harusnya kepanggil di sini. Kalau teman-teman naikin ya. Ikutin area di H1. Tetapi karena ya tadi kelewatan is oke.
It's okay. Tidak kepanggil jadi kita tidak journaling. Sekarang kita punya tren yang baru. Kita move on ya, kita move on. Kita tinggal cari areanya berada di mana. Ini adalah area breakout-nya. Apakah kita punya zone? Yes, kita punya drop based rally, rally based rally, drop based rally. Nggak ada yang menarik ya. Cuma satu area yang atas ini. Sebenarnya cukup menarik area yang atas ini ya. Apakah udah kepanggil lagi-lagi? Terlambat ya. Terlalu cepat tadi ya saya replaynya. Teman-teman bisa lihat. Kita akan nyalakan new trend ya. Nah, ini sambil saya share sesuatu nih. Oke, ini lebih tinggi ya harusnya. Oke, yap, benar-benar teman-teman ya, benar-benar kecepatan tadi kayaknya. Yes, betul ya. Oke, teman-teman bisa lihat saat bentuk ini seperti ini ya, market sector bentuknya seperti ini. Kita punya breakout kan di sini ya, tadinya teman-teman bisa lihat ya. Ini kan segini. Naik lagi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Breakout ya, jadi segini kan. Nah, saya kasih warna hijau tuh, teman-teman bisa lihat. Detik ini terjadi, teman-teman bisa turun time frame ke 60 menit. Nah, untuk mencari zone-nya yang mana? Oke, zone-nya yang rally based rally yang bagus atau drop based rally yang bagus tentunya. Kita punya apa, teman-teman? Di sini kita punya rally based rally yang cukup menarik. Di bawahnya disusul lagi dengan drop based rally. Nah, ini karena mepet, idealnya digabungin jadi satu zone yang besar. Tetapi kalau teman-teman gabungin, move out-nya tidak begitu menarik. Tetapi kita tetap punya skor breakout di sana. Dan secara time juga masih bagus ya. Kalau kita gabungin masih bagus. Tinggal kita tentukan aja profit zone-nya selebar apa. Teman-teman bisa cari nanti profit zone-nya selebar apa. Tapi karena tidak kita lakukan, teman-teman, untuk mencari curve dan profit zone, jadi it's okay lah ya. Kita akan combine semuanya. Jadi dua area ini akan kita combine, teman-teman. Harusnya tadi udah telat ya, teman-teman, di sini. Semoga harga masuk lebih dalam lagi ya. Kalau ini nggak masuk lebih dalam, artinya kita kelewatan lagi kayak setup-setup yang lain ya. Semoga masuk. Oke, masuk. Ternyata teman-teman kita tinggal lihat di H4-nya. Nah, ini masih di dalam kondisi uptrend, jadi masih valid ya, teman-teman. Oke, dan ternyata mantul. Mantul. Akhirnya kita dapat satu setup di sana ya untuk latihan backtest. Oke. Kita akan pasang proximalnya di sana, kita akan bulatkan ke atas menjadi 0, digit kelima. Kita akan bulatkan menjadi digit kelimanya menjadi 0 di distal dan proximal. Oke. Sekarang kita turunkan 6 pips ke bawah, 5% dari daily ATR, tambahkan buffer ke bawah, 8 kurangi 6 sama dengan 2. Oke. Kita punya area tadi rally base rally dan drop base rally di H1. Dan sekarang udah TP1, hampir TP2, tetapi sayangnya belum. Apakah ini akan SL? Oke, apakah ini akan SL? Wow, kita masih punya posisi ya teman-teman. Sebenarnya uptrendnya udah violated, tetapi karena kita masih punya posisi ya, tetap kita hold areanya. Misalkan teman-teman ambil sampai TP3 ya, hold areanya. Oh, ternyata TP ya, hampir SL dan TP. Sekarang kita punya market structure yang baru ya, teman-teman bisa lihat. Area yang tadi kita punya TP3, sekarang kita punya market structure yang baru. Market structure yang baru, kita apakah punya rally base rally atau drop base rally? Ternyata tidak ada yang menarik. Kita akan pakai new trend lagi untuk mencari market structure. Teman-teman bisa lihat ya, areanya kembali ke uptrend kita. Ini sebenarnya masih valid uptrendnya selama pivot ini belum di break ya. Kalau pivot ini udah di break, artinya uptrendnya nggak lagi valid. Harga merespon market structure yang sebelumnya, teman-teman. Mantul-mantul di area, tentu aja di area demand. Di time frame yang lebih rendah harusnya kelihatan ya, teman-teman. Di time frame 15 mungkin kelihatan area-areanya di sini. Oke, di sini kita punya rally base rally kecil, kelihatan nggak? Ya, kita punya pro level di sana, kemudian ya teman-teman bisa lihat ya. Ini kita punya pro level, kemudian kita punya rally base rally mantul juga ya di area sini. Kekecilan harusnya ya. Teman-teman bisa zoom in aja. Kita akan kembali ke 240. Nggak kita ambil areanya karena nggak ada yang sesuai dengan rule muncratan ya teman-teman. Dan rule jumlah candle-nya. Jadi kita skip aja. Nah sekarang kita punya downtrend kecil ya. Downtrend kecil. Tapi sayangnya kita berada di dalam white space. Ini nggak oke. Sekarang beda cerita teman-teman, kita punya apa namanya, breakout yang cukup menarik teman-teman. Sekarang white space-nya di sana tadi udah keluar sekarang, dan kita mau turun time frame untuk mencari sell area.
Sell areanya di mana? Sell areanya tentu aja di di drop base drop atau di rally base drop. Kita punya satu area kecil di sana. Sebenarnya udah nggak fresh ya teman-teman. Drop base drop di sana udah nggak fresh. Bukan satu area menarik teman-teman sejujurnya. Kita tinggal lihat tadi sejauh mana tadi market starternya. Oke, sampai atas itu boleh. Oke, kita tinggal cari area yang lain. Kita punya rally base drop di sana udah nggak fresh, dites berkali-kali, rally base drop nggak ada. Kita cuma punya rally base drop di sini, tapi kurang menarik juga. Udah nggak fresh juga. Ini quick retest, tapi juga nggak fresh ya. Ini juga nggak fresh, jadi kita cuekin aja. Kita nggak punya setup sell di sana, karena nggak ada area yang sesuai dengan keinginan ya. Oke. Yap, downtrend terbentuk teman-teman, dan yap, kita nggak punya sell area di sana. Kita tinggal turunin. Cepet banget. Downtrend terus ya. Akhir Februari ini, ya sampai awal Maret ya, downtrend terus Euro NZD. Karena downtrendnya sangat apa ya, steep. Steep itu curam ya, sangat curam. Kita nggak bisa menemukan rule market structure yang menarik ya. New Trend udah diprogram untuk mencari market structure yang menarik. Oke, harusnya kita setelah ini punya tren yang baru. Oke, yes. Pivot ini udah di break teman-teman, dan kita tinggal cari areanya sekarang. Kita tinggal cari areanya. Oke, kita punya rally base rally di sini, rally drop base rally. Ya, ini di dalam range yang kurang menarik sebenarnya area di sana. Yang menarik dua area ini sebenarnya teman-teman, tapi ini time-nya kebanyakan, yang atas terlalu agresif ya. Ini terlalu agresif. 60 menit ya not so good ya, not so good. Ini ada area yang menarik. Kita tinggal lupakan aja berarti. Kalau nggak ada area kita lupakan aja. Kita nyalakan new trend-nya lagi. Oke, ya uptrend tadi di break teman-teman harusnya setelah ini. Oke, ya di break ya. Uptrendnya berakhir teman-teman. Kita berada di kondisi sideways sekarang, dan kita tunggu tren yang baru. Tren yang baru kita mau menunggu. Oke, pivot terbentuk. Oke, kita punya downtrend sekarang teman-teman. Tapi bisa teman-teman lihat kita berada di dalam area white space. Ya, ini white space di H1 harusnya white space ya. Benar ya teman-teman, H1 white space. H4 soalnya kelihatan banget tuh white space. Areanya banyak banget ya, banyak ekor-ekor, kemudian rapet-rapet areanya. Kalau kita turunin time frame ke 60 menit, kita punya satu area di sini teman-teman, rally base drop. Tapi buat teman-teman yang udah tahu tentang white space pasti tahu ya, pasti tahu ini bukan area yang menarik. Ya bisa jadi work ya, bisa jadi work. Ya, bisa jadi saya salah juga di area ini teman-teman. Harga masuk dan drop memang ada pantulan di sini, tapi sayangnya belum 1:1, kita akan jalanin. Oke, distalnya ditembus ya. Distalnya tembus ini bukan indikasi yang baik ya. Saya pikir turun ke bawah. Ternyata ditembus ke atas. Yes, benar ya. Ini adalah white space yang memang sudah kita hindari dari awal. Jadi kita kembali ke 240 teman-teman untuk mencari tren yang baru lagi ya. Itu aja teman-teman. Ya buat teman-teman yang di VIP pasti udah tahu ya. Rule kita untuk memilih zone adalah trend plus high quality zone. Nah, cuma ini aja teman-teman, rule basicnya. Entah mau teman-teman tambahkan flip, tambahkan round number, itu cuma topping ya. Kita di VIP bilang itu topping. Kayak tambahan ya teman-teman, topping. Jadi basic rule-nya yaitu ini teman-teman. Basic rule-nya ini. Kita punya trend, kita punya high quality zone nggak? Kalau tadi teman-teman kita punya downtrend, betul ya. Ditandai dengan market structure downtrend. Tetapi teman-teman, zone-nya nggak terkualifikasi dengan bagus karena apa? Di dalam white space ya, gitu aja. Very simple. Rally base drop yang tadi ditembus kan. Di sini ada rally base drop di H1 dan ditembus gitu aja ya, karena tidak terkualifikasi dengan bagus. Karena rule-nya adalah high quality zone plus trend, harusnya kita tidak entry di rally base drop tersebut. Kita akan lanjutkan. Udah April ya, udah selesai. Cuma ada berapa setup tadi? Cuma dua setup ya, dua setup. Ada yang nggak kepanggil dari satu ya. Oke, kita sekarang punya downtrend. Teman bisa lihat ya, kita punya downtrend. Oke, kita punya downtrend yang jelas. Kita tinggal turun time frame. Saya akan matikan new trendnya sementara waktu. Dan
Kita bisa marking, mana dia? Oh, ini mepet ya, level on level, kita combine. Kita punya juga drop yang cukup menarik ya, karena pivot kita combine juga. Yang atasnya juga menarik juga nih. Oke, sama-sama menarik ya, ada 3 zone. Kalau kita lihat di 55 seperti apa? Oh, ternyata ada satu zone yang agresif, mantul bagus nih. Apakah ini layak untuk kita entry lagi? Kalau saya sih enggak ya. Kalau saya sih enggak, karena udah nggak fresh. Karena tidak fresh. Kita punya drop. Ini level on level. Cukup menarik nih area yang tengah ya sebenarnya. Di luar white space juga. Ini juga di luar white space. Ya, area di dalam sini nggak ada yang menarik karena di dalam white space. Kita akan lihat. Apakah bagus areanya? Kita lihat area kita yang pertama, teman-teman. Ya, sebenarnya nggak entry ya, di sini udah nggak fresh ya. Tapi kita lihat aja di area yang paling kecil ini. Apakah mantul? Mantul nggak sih? Kita lihat di 60 menit. Nah, ditembus ya, ditembus. Betul ya. Keputusan yang bagus tidak entry karena udah nggak fresh. Jadi kita remove. Oke. Nah, ini hati-hati teman-teman. Bisa lihat ya. Ini pivot baru terbentuk. Ya, pivot baru terbentuk. Teman-teman bisa lihat. Hard ya, oke. Ini udah masuk ya. Belum masuk. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Yang awalnya tadi downtrend, saya akan gambarin ya ke teman-teman semuanya. Yang awalnya tadi downtrend, nggak rapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang awalnya tadi downtrend, kita punya sell area di rally drop atau drop drop. Dan sekarang market structure-nya berubah menjadi uptrend. Teman-teman bisa lihat ya. Saat harga kembali dekat area sell kita dan mantul dan pivot ini terbentuk, oke. Dan jelas teman-teman saat harga turun lagi ke situ, turun lagi ke bawah seperti ini, turun ke sini, oke. Dan saat harga break pivot yang ini, oke. Artinya downtrendnya berubah arah menjadi uptrend. Sell area ini tidak lagi menjadi sell area yang menarik. Karena apa? Saat kita nge-sell berlawanan dengan trennya, alias itu bukan merupakan high quality zone. High quality zone kriterianya ada apa aja sih? Ada strukturnya seperti apa? Kita lihat trennya seperti apa? Itu termasuk penilaian dari high quality zone itu seperti apa ya. Teman-teman bisa, ya ini bisa jadi mantul ya, bisa jadi mantul, bisa jadi mungkin 1:2 atau 1:1, kita juga nggak pernah tahu teman-teman. Tapi berdasarkan rule ya teman-teman, berdasarkan rule yang kita gunakan, saya perlu ulangi. Sekali lagi di VIP ini banyak banget teman-teman yang udah tahu juga ya, high quality zone plus trend. Nah, high quality zone memang masih ada di sana, tapi trennya masih ada nggak? Tentu aja kalau trennya udah nggak ada, udah nggak ada trennya. Jadi tentu ini bukan rule-nya ya, bukan rule. Saya akan nyalakan new trendnya lagi. Oke. Teman-teman bisa lihat harga kembali ke sana, teman-teman. Oke. Yes, mantul nggak? Oh, ternyata ditembus ya, teman-teman. Ternyata ditembus, yes. Memang benar ini counter trendnya areanya. Ternyata ditembus. Oh, ternyata udah habis juga ya tanggal 11. Sekarang tanggal ya ampun, sekarang tanggal 12 ya. Saya pikir tadi tanggal 14, teman-teman. Makanya tadi saya di opening menyampaikan hari ini tanggal 14. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan recap ya beberapa plan kita. Kita punya satu kepanggil making money, dan ya satu kepanggil ya making money. Kita combine dua area situ. Wow, cuma dua area ya, teman-teman, cuma dua area. Sekali lagi, apa yang kita lakukan hari ini cuma backtest sepanjang 4 bulan ya, nggak sampai 4 bulan bahkan. Jadi ini tidak bisa menjadikan patokan ya, teman-teman. Teman-teman bisa menjalankan backtest ini di dalam periode waktu yang lebih panjang, misalkan setahun atau 2 tahun. Atau teman-teman bisa menentukan batasan minimum dari jumlah transaksinya juga boleh. Oke, minimum 30 transaksi misalkan ya. Boleh nggak boleh ya, teman-teman baru bisa ambil kesimpulan. Kalau cuma 2 transaksi seperti ini bukan kesimpulan ya. Kebetulan cuma 2 transaksi. Teman-teman bisa lihat teman-teman di sini kenapa kita buy di area sana. Oke. Ya, yang atas ini bukan pivot ya. Saya lebih mengidentifikasi itu sebagai white space ya. Kelihatan jelas banget ya di 60 menit white space.
Mana dia? Mana dia? Ya, ini white space ya di 60 menit. Ya, tetapi buat teman-teman yang mungkin agak straight ya, it's okay. Ini jadi pivot juga boleh. Kalau saya sih simple melihat ini sebagai white space dan ya pivot yang atas ini sama tinggi. Jadi ini bukan pembalikan arah downtrend ya bagi saya. Beda cerita dengan yang ini tadi kan, beda banget ceritanya. Kita punya downtrend sebelumnya di sini, oke? Okay? Dan harga kembali dengan uptrend, kelihatan dengan sangat jelas kan? Dengan sangat amat jelas harga kembali ke atas dengan uptrend. Kalau ini kan harga mondar-mandir di satu area ya, harga mondar-mandir di satu area. Harga tidak kemana-mana, tidak bikin bentuk yang sangat signifikan kelihatan di mata seperti ini ya. Dan kalau kita turun time frame atau kalau teman-teman udah terbiasa lihat ini sebagai white space ya, ini bisa tetap kita pertahankan ya, meskipun market structure-nya menggambar ini sesuai rule market structure ya. Dan ya teman-teman, satu area di sana searah dengan trend uptrend. Lagi rule-nya adalah high quality zone plus trend, atau dibalik boleh trend plus high quality zone juga boleh ya, cuma beda istilah aja dibalik doang. Ini adalah setup kita yang pertama. Setup kita yang kedua tadi tidak kepanggil. Kalau kepanggil artinya saya curang, jadi saya nggak mau memasukkan ini sebagai data ya. Jadi kita cuekin ini teman-teman. Saat kita lihat tadi di areanya di H1 kepanggil ya di sini ya. Oke. Kemudian saya akan matikan aja new trendnya. Kita punya uptrend di sini, oke. Alright, ya kita punya uptrend di sana ya teman-teman. Ini sebagai area apa namanya yang white space tadi teman-teman. Jadi kita cuekin. Ya simply sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya kalau market structure-nya seperti ini sih boleh-boleh aja ya. Dulu sebelum saya pakai new trend ya, saya lihat ini seperti ini misalkan ya, saya combine ini menjadi satu area langsung kayak gini, boleh nggak? Ya boleh, boleh-boleh aja. Jadi dulu sebelum saya menggunakan new trend teman-teman ya sama aja rule-nya teman-teman, sama aja rule-nya ya. Kemudian kita punya uptrend lagi teman-teman di sini dan kepanggil ya, teman-teman bisa lihat. Dan ya kalau pakai EMA gimana mas? Nanti pasti ada yang tanya gitu. Oke, kita akan tunjukin sekalian deh. EMA sama aja ya teman-teman, EMA sama aja. Ini saya pakai EMA 200. Oke, ini sedikit off ya, EMA 200-nya sedikit off, jadi bukan EMA trade. Kemudian yang ini EMA trade ya, sama aja EMA trade. Kalau teman-teman consider satu area yang di sini tadi, yang sebenarnya miss tadi, dia satu harusnya areanya sejauh ini ya. Oke. Ini juga EMA trade yang di sini bisa masuk teman-teman. Oh, sorry. Tidak masuk ya areanya. Kita lihat teman-teman. Ini 60 menit, kemudian kita lihat di 55 seperti apa bentuknya. Mana tadi dikau kemana? Harusnya yang ini. Oke. Yap, teman-teman, ini harusnya di 55 di sini. Oh, nggak kepanggil ya memang ya. Di 55 nggak kepanggil. Kalau di H1 ya tadi kepanggil. Di H1 ini tadi areanya. Ini ya, rally base rally yang ini. Oke, rally base rally. Nah, di sini ada rally base rally juga kecil ya. Kalau mau combine ya ini kepanggil teman-teman jadinya ya. Tapi ini berhubung udah apa istilahnya ya? Udah kepanggil duluan jadi kita tidak masukin tadi ya di data kita. Oke, ya ini tadi areanya udah kita bahas, drop base rally, uptrend searah dengan EMA. Ya. Mas, saya mau gabungin Mas, EMA plus market structure untuk menentukan tren. Boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja, tapi entry-nya akan lebih jarang. Tetapi biasanya high quality ya. High quality biasanya. Tapi kalau teman-teman apa istilahnya? Mau gabungin boleh ya. Semakin banyak rule, catatan ini perlu teman-teman catat juga. Semakin banyak rule yang teman-teman masukkan di dalam rule trading teman-teman, artinya filternya semakin padat dan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama memang high quality zone, yang kedua bisa apa ya teman-teman? Bisa, kalau saya sih nggak sabaran ya. Kalau menunggu EMA plus market structure tuh nggak sabaran. Mending pilih salah satu sih kalau saya ya. Karena market starter juga making money, EMA juga making money. Kalau kita nunggu gabungin semuanya,
ya kelamaan nggak entry-entry ya. Nggak entry-entry artinya nggak ada peluang dong ya. Tidak ada peluang. Jadi cukup satu filter aja yang teman-teman pilih. Di sini ya seperti pembahasan kita tadi teman-teman, ini udah counter market, counter trend. Counter trend kelihatan di H4 ya teman-teman, jelas banget. Dan ya kalau counter trend seperti apa ya, saat downtrend terbentuk dan kita punya area sell di sana, dan saat harga kembali, oke, saat harga kembali ke area sell kita membentuk higher high, higher low, higher high lagi, teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan dengan counter trend. Jadi sell area, ketiga sell area di sini tentu aja kita cancel. Tentu aja kita cancel. Kalau teman-teman pakai EMA, ini satu area yang boleh di entry. Sekali lagi kalau kita membahas EMA, area tadi ini teman-teman yang saya hapus ini, drop base drop dia 1, rally base drop dia 1, rally base drop dia 1. Ini teman-teman boleh di entry karena apa? Sesuai dengan EMA. Teman-teman bisa lihat ya, EMA-nya seperti ini ya, EMA 200 dan EMA 100. Tapi sekali lagi karena yang kita backtest hari ini adalah market structure ya, kebetulan selamat karena market structure di kasus ini membantu kita teman-teman untuk menghindari sell di sini sehingga kita tidak jadi yang namanya SL gitu ya. Oke, yes, ada hari di mana market structure SL, ada hari di mana EMA TP. Ada hari di mana EMA SL, ada hari di mana market structure TP. Ada hari di mana market structure dan EMA SL, ada hari di mana market structure dan EMA TP. Jadi rule kita atau tugas kita mengatasi, mengikuti rumah institusi besar teman-teman. Sekali lagi kita sedang bertamu di institusi besar, ya kita harus punya rule yang mechanical. Supaya apa? Yang pertama kita gampang trackingnya, kita gampang journalingnya, kita bisa dengan mudah melihat apa yang sedang kita kerjakan secara konsisten teman-teman. Kalau memang ternyata apa yang kita kerjakan konsisten making money, ya kita terusin aja. Kalau apa yang kita lakukan ternyata terbukti tidak making money, yang kita lakukan secara konsisten teman-teman, ya buang aja, kan very simple. Jadi rule-nya sangat sederhana teman-teman. Kita mau rule yang sangat mechanical dengan catatan supaya kita punya jurnal yang mantap, kita punya data yang valid, dan kita bisa konsisten dalam mengeksekusinya. So, ya itu aja sih sebenarnya. Jadi melebar, it's okay ya. Yang awalnya backtest kita ngobrol panjang lebar. Nah, semoga teman-teman menemukan insight-insight yang baru. Kalau teman-teman menemukan insight yang baru, please tag saya di Instagram. Instagram saya adalah DNY Indrawan. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan terkait materi yang kita bahas hari ini, silakan teman-teman join aja di grup Telegramnya Jaripedia. Grup Telegramnya Jaripedia adalah @Jaripedia_Trader. Linknya semuanya sudah saya letakkan di deskripsi. Saya Dani Indrawan pertama undur diri. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Dan ciao.